Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tria Suryani Sagala dengan NPM D1A023034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan 1 sampai 7 sebagai bahan pengganti UTS Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Noer Manzah, SPD, MPD. Materi pertemuan pertama, hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahan pemersatu bangsa Indonesia. Dua, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Tiga, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Empat, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa komunikasi kedua bagi sebagian warga negara Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan memiliki fungsi salah satunya adalah lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi diantaranya bahasa resmi kenegaraan. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan menyatakan pasal 1 ayat 2, bahasa negara kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal 25, bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Perkembangan bahasa Indonesia yang pertama sebelum Indonesia merdeka. Satu, pada abad ke-7 Masehi, tahun 600 Masehi hingga 700 Masehi. Yang kedua, pada tanggal 28 Oktober 1928, pada saat Kongres Pemuda kedua. B. Sesudah Indonesia merdeka. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1946, Pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Yang kedua, Permendikbud Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Materi pertemuan kedua yaitu sikap berbahasa Indonesia. A. Pengertian sikap bahasa, language attitude. Sikap bahasa menurut Krisda Laksana, Fisman, dan Rusiana yaitu peristiwa perasaan atau kejiwaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain dalam wujud bangga, mengejek, menolak, atau menerima bahasa tertentu. B. Ciri sikap bahasa menurut Garvin dan Matthiot 1968. 1. Kesediaan bahasa yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. 2. Kebanggaan bahasa yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. 3. Kesadaran adanya norma bahasa yang sering mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa. C. Komponen sikap bahasa menurut Lambert 1967. 1. Komponen kognitif berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang dipergunakan dalam proses berpikir. 2. Komponen efektif menyangkut masalah penilaian baik, suka atau tidak suka terhadap sesuatu atau suatu keadaan. 3. Komponen konatif menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir kesiapan reaksi terhadap suatu keadaan. D. Jenis sikap bahasa. 1. Sikap kebahasaan seperti menggunakan EYD, kata baku, kalimat efektif, dan peraturan paragraf bahasa Indonesia. 2. Sikap non-kebahasaan seperti sikap politik, sikap sosial, sikap estetis, dan sikap keagamaan. E. Sikap terhadap bahasa Indonesia. Sikap terhadap bahasa Indonesia adalah anggapan
atau pandangan seseorang terhadap bahasa Indonesia. Apakah senang atau tidak terhadap bahasa tersebut, sehingga sikap bahasa tersebut mempengaruhi terhadap pemilihan bahasa. 1. Sikap positif. Selalu berhati-hati menggunakan bahasa tersebut. Tidak merasa senang melihat orang memakai bahasanya secara serampangan. Memperlihatkan dan mengoreksi pemakai bahasa lain kalau ternyata membuat kekeliruan. Perhatiannya tertarik kalau orang menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan bahasa. Berusaha menambah pengetahuan tentang bahasa tersebut dan bertanya kepada ahlinya kalau menghadapi persoalan bahasa. 2. Sikap negatif. A. Bangga memperlihatkan kemahirannya berbahasa Inggris meskipun penggunaan bahasa Indonesia yang masih kurang. B. Merasa dirinya lebih pandai dan yang lain karena lebih menguasai bahasa asing dengan fasih, sekalipun penggunaan bahasa Indonesianya kurang sempurna. C. Merasa malu apabila tidak menguasai bahasa asing, tetapi tidak pernah merasa malu apabila tidak menguasai bahasa Indonesia. D. Menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajarinya karena merasa dirinya telah menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Materi pertemuan ketiga yaitu teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Bentuk tulisan secara umum terdiri dari A. Prosa. 1. Prosa fiksi terdiri dari novel, cerpen, dongeng, legenda, fabel, mitos, dan lain-lain. 2. Prosa non-fiksi terdiri dari tulisan akademik, karya tulis ilmiah. A. Hasil kajian pustaka terdiri dari makalah, artikel ilmiah, populer, benedita, biografi, buku teks, buku ajar, modul, buku panduan, pratikum, dan lain-lain. B. Hasil dari proses penelitian laporan terdiri dari hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, makalah, hasil penelitian, buku referensi, dan monograf. B. Puisi. 1. Puisi lama terdiri dari mantra, pantun, karmina, seloka, gurindam, syair, dan talibun. 2. Puisi baru terdiri dari balada, himne, ode, epigra, romansa, elegi, dan satire. C. Drama terdiri dari tragedi, komedi, opera, melodrama, French, dan tableau. Tulisan akademik. A. Pengertian tulisan akademik. Jenis tulisan yang mengaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan bahasa baku dan metode ilmiah atau saintifik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik menurut Dalman 2018, Kusman DKK 2019, dan Jauhari 2008. B. Bentuk tulisan ilmiah. 1. Hasil kajian pustaka. Makalah, artikel ilmiah populer, berita, biografi, buku teks, buku ajar, modul, buku panduan praktikum, dan lain-lain. 2. Hasil dari proses penelitian laporan, hasil penelitian skripsi, tesis, disertasi, artikel, jurnal, makalah, hasil penelitian, buku referensi, monograf. C. Sistematika tulisan ilmiah. 1. Hasil dari kajian pustaka, judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penulisan pembahasan, simpulan dan saran daftar pustaka. 2. Hasil dari proses penelitian, judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, simpulan dan saran, daftar pustaka. Materi pertemuan keempat yaitu mengenai menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Beberapa sumber dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Ada yang pertama Crossref, 2 Ipusnas, 3 Mendeley, 4 PDF Drive, 5 Library Genesis, 6 Google Trends, dan 7 Fosfifur. Kita fokus pada Mendeley. Jenis-jenis Mendeley. A. Mendeley Desktop. 1. Mendeley Desktop mulai tahun 2008. 2. Diinstal pada desktop atau Mac OS. 3. File PDF pada Mendeley Desktop berada di lokasi hard disk masing-masing pengguna, sehingga bekerja secara offline. 4. Membuat sitasi dan daftar pustaka atau bibliografi. B. Mendeley Reference Manager. 1. Mendeley Reference Manager yang telah dirilis sejak tahun 2019. 2. Kebutuhan koneksi internet sejak login dan fasilitas mirip dengan Mendeley Web. C.
Mendeley Web. Platform Mendeley berbasis web server. 2. Mendeley Web bisa mengedit profil, mengelola referensi yang telah kita koleksi, dan membagikannya dengan kolega melalui Mendeley Group. 3. Mengetahui informasi statistik, misalnya popularitasnya suatu referensi. 4. Mengetahui frekuensi suatu file referensi online, diunduh, dibaca orang, di mana lokasinya, dan lain-lain. Materi pertemuan kelima yaitu presentasi ilmiah. Hakikat presentasi ilmiah. Yang pertama, presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis atau informasi dalam dunia akademik, dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. 2. Berdasarkan pengertian di atas, terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi, yakni pemberi pesan atau komunikator, media yang digunakan, dan penerima pesan. 3. Presentasi yang hebat terjadi apabila audiens memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui pemilihan media yang tepat sehingga audiens terinspirasi untuk menentukan atau memilih langkah terbaik. 4. Presentasi yang luar biasa terjadi apabila audiens dapat mengubah keyakinannya atas pengaruh komunikator melalui media yang ditampilkan. 5. Presentasi yang buruk terjadi apabila komunikator tidak mampu menjelaskan pesan. Hanya dia sendiri yang mengerti pesannya dan tidak mengoptimalkan media yang dipergunakan, sehingga audiens tidak paham terhadap pesan yang diterimanya. Alur presentasi. Bagian isi presentasi yang paling signifikan Anda perhatikan. Sampaikan ide konten yang hebat dari hasil penelitian, mulai dari pendahuluan, latar belakang, pemahaman akan permasalahan, metode penelitian, analisis penyelesaian. Pembukaan haruslah menarik. Ini menjadi kesan pertama bagi audiens untuk melanjutkan menyimak atau tidak. Jelaskan dengan baik gambaran topik dan tujuan presentasi. Tahapan akhir adalah penutup yang baik, berisi kesimpulan dan pernyataan penutup. Pertemuan 6 dan 7 dengan materi hakikat proposal kegiatan. Menurut Kemdikbud 2023, proposal kegiatan yaitu rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan membuat produk atau jasa yang diajukan kepada pihak tertentu untuk memperoleh pembiayaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Sistematika proposal kegiatan. Yang pertama ada judul up to date dan ada kebaharuan, maksimal 15 kata atau frase dan tidak boleh akronim atau singkatan yang tidak bagus. Yang kedua ada daftar isi, berisikan halaman setiap subbab sesuai isi proposal. Yang ketiga ada bab 1 pendahuluan, ungkapkan potensi dan peluang pasar berdasarkan hasil survei pasar terkait ide produk yang akan dipasarkan. Yang keempat ada bab 2, gambaran umum rencana usaha. Uraikan kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya dan peluang pasar termasuk analisis ekonomi usaha yang direncanakan. Yang kelima ada bab 3, metode pelaksanaan. Uraikan teknik atau cara membuat produk komunitas usaha, mengemas dan memasarkannya, sekaligus tahapan pekerjaan dalam pencapaian tujuan program. Yang keenam ada bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Tuliskan rincian anggaran biaya yang dibutuhkan dan jadwal kegiatan. 7. Daftar pustaka. Gunakan format American Psychological Association (APA). Hal yang harus dilakukan dalam penyusunan proposal kegiatan. Yang pertama tentunya observasi lapangan. Kedua, penyamaan persepsi. Ketiga, menyusun proposal kegiatan. 4. Presentasikan proposal kegiatan. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Dan semoga materi yang telah saya sampaikan memberikan manfaat kepada para penonton dan kepada saya tentunya. Dan terima kasih kepada para penonton yang sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, and share. Saya Tria Suryani Sagala dengan NPM D1A023034 mengucapkan permohonan maaf saya
bila ada kesalahan kata atau pelafalan kalimat yang kurang berteman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.